Ya memang eh, kedua orang tua saya dengan beberapa adik memang ada di sana di Bitung. Tapi eh, saya meminta untuk kedua orang tuanya itu disuruh balik saja ke Gorontalo. Tapi ada adik-adik juga menahan orang tua di sana karena jualan di sana. Makanya saya itu berpikir kalau orang tua kan lama-lama di sana, pasti dia akan mereka berdua berpikir kepada anak yang sudah murtad ini. Walaupun bagaimana kan saya juga sayang sama kedua orang tua, saya menginginkan untuk bisa balik langsung ke Gorontalo. Tapi kadangkala ini saudara saya ini sering jumpa dengan mama saya di pasar tanpa sepengetahuan ayah saya. Tapi mama saya ini punya tujuan yang baik bahwa untuk bisa merekrut suaminya untuk pindah ke agama Islam. Itu secara perlahan memang adik saya katakan juga sama suami, walaupun di sisi lain dari suami suaminya ini sebagian besar juga Muslim, tapi dia masih bersikukuh untuk mempertahankan akidahnya di agama dari kedua orang tuanya. Si suami juga sih sepertinya ada ketertarikan untuk bisa pindah agama bersama adik saya ini. Tapi dia juga ada kebimbangan dengan keyakinan dari kedua orang tuanya. Kira-kira ada jalan yang terbaiknya untuk bisa seperti itu, para ustadz. Udah dijelasin Bang Iya. Juma di itu diajak Udah diskusi dijelasin, Mungkin Ustaz Ali silakan Ustaz Ali. Udah dijelasin tadi. Masalahnya waktunya nggak bisa banyak Bang Hussein. Ada Iya, ini iya. juga. Oh iya iya iya. Iya iya. Ya terima kasih Ustazah. Ya, intinya prinsipnya adalah tetap sebagai seorang muslim itu tebarkan akhlakul karimah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan mencontohkan bahwa mengenai masalah hubungan secara duniawi di dunia ini, itu silahkan semuanya berbuat baik. Tetapi masalah keyakinan itu tidak bisa dicampur. Intinya seperti itu. Ya, ketika beda keyakinan dengan mereka, ya nggak apa-apa. Silakanlah bergaul dengan baik di luar masalah keyakinan. Karena ketika masalah sudah dewasa, memang itu sudah pilihan dia. Tugas kita itu hanya menyampaikan kebenaran, bukan untuk membahas tentang hasil, tetapi tentang ikhtiar. Intinya seperti itu. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah, ya. Karena itu Iya di ya, luar terima kasih Ustaz ranah ya. kita. Terima kasih banyak ya. Siap, siap. Terima kasih banyak atas masukannya. Nanti saya perkuat juga untuk kedua orang tua saya insya Allah. Nanti semuanya insya Allah Ya, semua oke, Bang. para ustadz ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ini Silakan. dikit, Bun, dikit. Nah, Iya, ini iya, untuk iya. yang 2000 lebih ya netizen. Ini pelajaran ya, pelajaran sangat berharga nih bagi kita ya. Jaga keluarga kita loh, jaga. Ya, didik dengan pengetahuan agama. Nah gini, kalau mungkin landasan dasar agama Islamnya nih nggak kuat nih. Kalau anak-anak kita didik ya sedari kecil tentang tahu bagaimana Islam itu, bagaimana insya Allah tidak akan berani mau murtad atau ya didik tanggung jawab kita nih. Tanggung jawab kita nih, mulai dari keluarga kecil kita kasih tahu landasan Islam, landasan dasar dalam Islam. Ya, itu aja. Silakan lanjut. Oke, Pak Irfan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bicara di luar konteks, Bang? Di luar tema maksudnya. Ya, apa kira-kira yang mau disampaikan? Gini ya, saya udah beberapa kali, mungkin baru beberapa hari karena saya juga jarang
nggak punya akun TikTok sendiri, ini sebetulnya akun TikTok kantor sih ya Bang ya. Tapi ya saya suka mendengarkan di YouTube. Ketika live Abang di-share di YouTube itu saya suka sekali gitu ya, dalam hal Abang memaparkan berbagai macam hal untuk menyadarkan mereka-mereka yang tersesat. Tapi kadang-kala ketika saya mendengar Abang terpancing emosi, itu sangat saya sayangkan, Bang. Ya, Itu loh, Bang. Aduh, abang ini. udah nggak To apa-apa. the point Biarin aja. aja nggak apa-apa. Begini loh, Kak. Kita ini kan ajak orang ke arah kesadaran. Masa saya nggak boleh komplain? Kita kan sesama manusia. Ya, diselesaikan nggak Khairat, apa-apa. kan? Jangan menanggapi yang ini, langsung aja kira-kira biar nanti. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Iya, gimana? Untuk Bang Zuma ya, maksud saya Bang. Siap. Jangan sampai Abang kepancing emosi gitu loh Bang. Ketika Abang mengeluarkan ayat, ketika Abang mengeluarkan apa, jangan sampai terpancing emosi. Biarlah mereka yang mengeluarkan emosi, karena emosi itu kan perbuatan setan, Bang. Itu loh maksud Aduh. saya. Iya, iya, betul, Lebih betul. dijaga kesabarannya, itu maksud saya. Saya senang mendengarkan Abang. Izin bicara sebentar. Aku pengen lihat kamu diskusi sama Oten. Coba saya naik. Kalau ada Oten naik, pengen lihat kamu diskusi sama dia. Ya. Oke, sudah ketemu poinnya, Bang. Terima kasih. Saya bukan Ah. ahlinya. Ya udah, terima kasih, Bang. Sudah ketemu poinnya. Udah. eh Gini, jadi wajar lah ya, wajar orang memiliki penilaian seperti itu karena orang kan melihat dari luar. Kita lihat saudara kita itu ngomong belum juga 30 detik. Sekali lagi belum 30 detik disela Bunda Rahma, disela dengan Bunda Adinda Hesti tadi, dia komplain kan? Iya kan? Dia emosi. Emosi ya kan? Iya, dia emosi. Padahal kita Astagfirullahaladzim, Bang. Iya kan? Jadi memang terkadang penonton itu jauh lebih pintar dari pemain. Iya kan? Disela sedikit kesal, kelihatan nampak kemudian daripada cara berbicara, nerima responnya. Kalau dia ternyata pun tidak suka disela pada saat dia ngomong. Ini baru 30 detik. Keyakinan. Dengan situasi dia sedang menasihati, memberi masukan, sekaligus mengkritik yang membangun. Tapi faktanya dia tidak bisa main cantik. Artinya memang terkadang kita itu paham teori. Dan saya rasa umat Islam itu sudah dewasa gitu ya. Dengan hadirnya kemudian nuansa berbeda di dalam dakwah, yaitu nuansa debat agama, maka orang yang masuk mendengarkan itu memang sudah harus siap untuk digiring kepada keadaan di mana narasumber itu kadang naik pitam, kadang marah, bahkan kadang memaki. Kalau mau banyak tertawa, setel TV, cari film komedi. Kalau mau yang tegang terus, cari tinju bebas, MMA. Kalau mau olahraga, senam aerobik. Kalau dunia apologet, Anda harus siap, ibarat kata Anda berada di dalam satu perahu yang sama-sama kita mengarungi samudra. Ombaknya besar, ikut basah, ikut juga merasakan naik tingginya, turun rendahnya suara dan keadaan di dalam dialog lintas agama. Kalau mau yang lurus aja terus, ya itu ceramah namanya. Itu ceramah namanya. Tapi kalau sudah masuk ke dunia lintas agama, semua itu bermain. Pikiran bermain, emosi bermain, nada suara bermain, mimik bermain, logika bermain, ilmu mantik bermain, loncatan berpikir bermain. Muatan pesan yang disampaikan itu, pemikirannya, muatannya, cakupannya, kesimpulan dari itu semua bermain.
Kalau sudah bisa menguasai ini, yuk, mari ikut dunia debat. Sederhana. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak suka, tinggalkan. Cari siaran yang lebih bagus. Ini Bang Soma emosian, dah tinggalkan. Cari yang santun dan seterusnya. Banyak kok apologet kita yang jujur, penguasaan dirinya itu lebih maksimal. Kalau saya, begitu saya kibarkan bendera, ya saya mengatakan saya tidak akan pernah mundur. Apalagi kalau Nabi saya dihujat, agama saya dinistakan, Tuhan saya direndahkan, kitab suci saya kemudian direndahkan, ya maaf saja, saya tidak akan pernah memperlihatkan sisi kelemahan situ. Nah, ini yang biasa kita menasihati orang, tapi kita ditegur sedikit aja, kita yang naik pitam kan gitu ya. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Cek. Tapi saya berterima kasih, biar begitu, saya berterima kasih, niat saudara itu sangat baik. Saya terima dan saya akan mencoba untuk memberikan yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya saya marah dalam keadaan tidak marah? Nanti kita belajar, oke? Iya. Bagaimana caranya marah sambil ketawa gitu. Iya. Iya. Ya, Kalau tak- boleh, Ustaz dulu ya. Silakan, Ustaz. Enggak ya, mungkin sedikit lah, cuma 10 detik. Jadi buat saudara-saudaraku semua ya, kita semua sadar diri di sini, kita juga sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Namun ingat, poinnya adalah istilahnya khud masofa wada makadar. Jadi ambillah yang baiknya, akan hilangkan yang sekiranya Anda melihat negatif. Ada negatif gitu, karena kita juga tidak mau semuanya negatif. Nah, itu tadi sudah dijelaskan mengenai namanya dunia dialog atau perdebatan lintas agama, itu sangat-sangat menguras energi ya. Bagaimana diuji kesabaran dan sebagainya gitu. Sekiranya itu dipandang ada negatif, lupakan, itu kehilapan kami, kehilapan kita. Makanya kita sering menutup dalam perdebatan ini dengan mohon ampun kepada Allah, yaitu doa kafaratul majelis. Begitu. Lanjut Bang Andi tadi. Ya kalau boleh berpendapat, kritiknya bagus, cuman pemaklumannya nggak ada. Mestinya lihat situasi dan kondisi. Ini area tarung, debat lintas agama, bukan mendengarkan ceramah. Itu satu. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia, masih mempunyai sifat amarah. Tapi saya rasa kita di sini masih ngontrol-ngontrol aja kok. Tapi saya bisa meragukan keislaman seseorang kalau sembahannya itu dinista, nabinya itu dinista, tiba-tiba datang orang yang kayak gitu. Pak, tadinya situasi kondisinya kondusif dalam diskusi. Sudah diberi SP1, SP2, SP3, tapi masih demikian. Apa kita harus bersabar terus begitu? Ya, bolehlah Anda mengkritik, tapi perlu juga bijaksana dalam memberikan argumentasi begitu. Coba deh Anda yang rasakan. Ya betul tadi itu. Anda berbicara dipotong kan langsung Anda emosi. Itu baru detik ini, kita udah bertahun-tahun loh dipotong-potong. Bang Juma menjelaskan. Belum dapat poinnya. Otennya itu ngerocos terus. Kurang sabar apa coba? Begitu. Saya ingin menguji itu sampai di mana kesabaran Anda menghadapi mereka. Mudah-mudahan kita belajar dari Anda lah ya. Kita butuh guru seperti Anda memberikan kesabaran kita. Amarah kita kalau begitu ya Allah, mohonlah amarah kita dicabut aja deh. Tiap hari kita nggak marah gitu. Tapi nggak bisa amarah ini dicabut bersamaan nyawa kita masih ada. Itulah manusiawi namanya bro. Tapi kritiknya oke, kita perbaiki ke depan. Kenapa? Jadi robot kita. Lawang dia baru ngomong sedikit tadi setelah ngasih emosi. Tapi paling tidak bro, paling tidak saya marah itu marah yang bagus. Saya emosi juga emosi yang tertuntun. Emosi tapi saya tidak gelap mata, emosi tapi saya tidak kemudian
sembrono. Marahnya saya itu terukur. Saya insya Allah, karena mungkin saya ini petarung di dunia nyata. Emosi itu saya bisa pisahkan antara suara, emosi, kesal, jengkel, dan seterusnya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam emosi itu berdampak dari perilaku. Berdampak dari cara ngomong, dan itu akan ada perubahan drastis terhadap kepribadian seseorang. Alhamdulillah marahnya saya itu terukur. Marah saya itu saya masih bisa kendalikan. Ada orang biasa marah, benar-benar emosinya itu sudah tidak bisa dia bendung. Tapi alhamdulillah saya selama ini, karena kita juga belajar ya, terukurlah marah saya itu. Emosi ini nampak memang, jadi orang yang berlemah lembut selama ini, nggak pernah marah gitu ya. Pada saat dia marah, benar-benar marah, itu berdampak kepada fisiknya, gemetaran, keringat dingin, ya bahkan biasa tidur atau susah untuk berkomunikasi dan susah untuk melakukan aktivitas, masih terbawa-bawa dengan emosinya. Saya tiap hari pun marah, tiap hari saya kesal, tiap hari kemudian saya jengkel, tiap hari saya bernada suara keras, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih sehat-sehat aja. Karena marahnya itu terkontrol, bisa menempatkan marah pada tempatnya. Yang salah itu kalau bukan pada tempatnya emosi. Seperti itu Bang. Kalau kita dinasehatin atau kita hanya dipotong-potong bicara, kita emosi, berarti mental kita itu masih lemah, masih rapuh. Tapi kalau misalnya kita dikatain dengan kayak tadi, dibilangin bodoh, dibilangin binatang, kita santai aja ya, itu berarti masih sudah bisa bawa diri. Tapi kalau bicara mengenai agama kita yang dinistakan, nah itu baru kita bisa marah gitu ya. Saya kira begitu. Ini ada guru saya juga nih, Ahi Ali Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Waalaikumsalam. Sedikit. Warahmatullahi Izin, wabarakatuh. Masya Allah. izin sedikit. Mungkin Apa ini sih isim-isim Gurunda. terus orang lagi bicara ini? Lanjut Gurunda. Marah lagi. Iya, kalian itu gimana sih? Langsung takut Bunda Rahma, langsung takut. Saya kan lagi memberikan nasihat ini. Nah, marah itu. Kalian kalau menghadapi, diam dulu napa? Iya, Kalian marah, kalau marah, sedang marah itu. menghadapi orang, jangan cepat emosi. Tidak Makan boleh. melomopo. Menghadapi orang itu harus anteng, diam, senyum. langsung kemarin. diam, Bunda Ini Rahma. orang dibilang diam dulu napa? Tidak Melomopo. boleh orang emosi kalau orang lagi menjelaskan. Mana cambunya? Apa sih? Melomopo. Orang bilang kita itu tidak boleh emosi. Kita itu harus santun. Begitu kita dimaki, kita dicaci maki, santai aja. Jadi kalau ada yang sementara kita menjelaskan, terus ada yang motong, biarkan aja, sabar, jaga hati, gitu. Kita lagi Jagalah serius. hati. Apa sih? Melomopo. Orang kalau lagi menjelaskan terus ada yang motong, sabar aja, nggak usah marah, santai, relax, begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi apa dibilang diam dulu, jangan, saya lagi ngomong diam dulu. Ini saya lagi menjelaskan. Jadi kalau kita lagi memberikan masukan, terus ada yang motong pembicaraan kita, biarkan aja. Kasihan Bunda Rahma itu bicara pelan-pelan terus. Bunda Rahma langsung diam, gak berkutik. Aku sampai kencing celah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nggak ngerti Bunda Rahma pembicaraan tadi itu. Bunda Rahma bukan ke Bunda Rahma itu. Ya, paham. Ya. Langsung diam. Langsung nggak lurus kencingnya Bunda Rahma. Bunda Rahma langsung diam. Aduh, Bunda, diam dulu Bunda. Gini, tadi itu curiganya dia keluarga pendeta itu. Kan biasa Gurunda kalau ada penghujat, disuruh turun, langsung disuruh kecolok pantatnya pendeta. Udah itu jangan diulang-ulang itu. Orang lagi makan singkong. Izinlah sedikit ya.
dari Ya, tadi. Ya ntar dulu saya potong dulu. Saya pernah ada. Bentar bang, saya dulu bang. Bentar, bang. Enggak terus ini. Cara ini serius. Itu kesabarannya. Dari tadi saya tidak ditanya-tanya. Biasanya kan apa yang mau disampaikan lalu diturunkan kan begitu ya. Diturunkan dulu baru ditanya, Hi. Oh, gitu ya. Jadi begini ya para hamba Ibu Allah. Rama diam dulu. Saya jadi potong-potong ini. Jadi begini Allah ya. Kenapa saya bernafsu naik ini tadi kok ada saudara kita mengaku muslim tapi bahasanya kurang elok untuk didengar. Nasihatnya kami terima, tapi narasinya dibuatlah selembut mungkin karena menasihati saudara sendiri biarpun saudara sendiri pun bisa menyakiti. Jangan wah itu perbuatan setan, marah itu perbuatan setan. Ketika Nabi ya, ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW berhujah pada orang-orang Kristen Nazran, begitu marah beliau sampai Nabi mengajak mereka bermubahalah. Itu karena marah. Apakah Nabi ketika Nabi marah itu Nabi terbawa prasangka setan? Itu. Jadi semua ada makomnya. Carilah kalimat-kalimat yang baik. Menyenangkan hati saudara itu ibadah, sedekah. Bukankah Nabi berkata, setiap anak Adam yang beriman kepada Allah hendaklah ia bersedekah setiap hari apabila terbit matahari. Ya, menjauhkan bahaya orang dari lalu lintas orang ramai itu sedekah. Berjalan ke tempat ibadah adalah sedekah. Menaikkan tunggangan kepada tunggangan yang kita tunggangi itu sedekah. Membantu orang menaikkan ke atas tunggangan juga merupakan sedekah. Kalaupun kita tidak mampu dari itu, maka cukuplah berkata-kata manis saja. Berkata-kata manis itu pun merupakan sedekah. Jadi Bunda Rahma dan akhi Esti. Zuma ini dulu ya. Saya sering di sama Esti diam dulu, Esti jangan dipotong-potong netizen saya di YouTube. Tolong Akhi Musa sampaikan sama Ustadz Zuma, sama Bang Zuma. Ada apa rupanya? Saya tanya. Kenapa kalau beliau itu dimaki-maki tidak pernah marah? Kami yang sakit hati. Nah, jadi kalau ada Akhi Zuma itu waktu di Zoom itu dimaki-maki oleh Kristen tidak membalas, itu yang sakit saudaranya. Maka diperintahkan untuk membalas. Jadi tolong nanti kalau ada hamba Allah naik menasehati, tolonglah cari bahasa yang lebih santun. Jangan bukankah itu kerjaan setan? Wah, itu tidak elok untuk didengarkan. Kami terima nasihat itu, tapi carilah bahasa-bahasa yang lebih santun, lebih lembut, lebih nyaman untuk didengar sehingga tidak menyakiti. Saya rasa itu saja, Akhi Uthi. Terima kasih Akhi Zuma. Apa ponakan antum, siapa namanya Akhi? Ini bukan Sadli, bukan. Saldi. Tapi ini bukan Sadli. Ivan. Nah, kalau mohon maaf ya, saya pernah bergurau-gurau sama UTST. Kenapa kalau saya mau naik tempat Akhi Zuma itu tidak pernah? Tapi aku nggak ada cerita ya, aku nggak ada cerita Bang Musa ya, di Bang Musa. Ya, tunggu, aku mau ke Bang curhat Zuma juga aku nih. nggak cerita itu. Tunggu aku dulu 1 menit curhat. Nanti kalau Zuma saya damprat itu, saya bilang begitu, itu saya gurau. Berarti kalau diskusi tuh saya yang Hilang suaranya. Bunda Rahma. Hilang suaranya. Jadi dulu ya, ini dulu ya. Dulu Iya. itu saya sebelum ada di grup WA sama di Zoom dan di sini saya itu dulu netizennya Banyuma. Mungkin 4 tahun yang lalu kali ya. Saya monitor. Ini orang Makassar ini, orang ini diri ini. Kok dia nggak marah? Dia udah mengatakan dia tai, guguk, babi apa? Ini orang kok nggak marah gitu loh. Justru saya itu saya mau marahin Banyuwa loh. Saya cari dia di mana ini orang ini. Kan begitu. Nah itulah. Benar ini serius ini.
Anda boleh nonton Zulkifli Ma'bas itu masih PN dari grup WA. Itu ada Rion. Waduh, kata-kata binatang semua keluar ke Banyuma. Saya bilang ini kok orang Bugis, kok ini nggak ada harga dirinya ya? Kok nggak ada marah-marahnya gitu loh. Ya alhamdulillah saya bisa ketemu Banyuma di grup WA. Oh ternyata tekniknya begini. Kira-kira itu curhat saya. Jadi makanya dengan itu saya ada di sini. Seandainya Banyuma waktu itu dia marah, saya nggak meninggalkan kerjaan saya itu loh. Enakan kerja di luar daripada begini-beginian. Itu sih curhatan saya untuk Anda semua. Waktu itu yang dimaki-kan saya kan? Iya. Entar dulu Pak. Entar dulu Ali Musa. Akhi Zuma, antum sudah terkenal, tidak usah menjelaskan apa-apa. Orang yang membenci itu tidak ingin mendengar penjelasan kita. Biarlah orang lain yang berkata. Ya udah, Jadi saya yang berkata sekarang. Jadi memang gini, perlu diketahui. Baru saya mau ngomong, mau turun nih, saya mau izin nih Akhi Ari, antum motong-motong tidak sopan. Ya udah, berarti nanti tunggu selesai dulu. Nah, jadi saya mau izin turun sedikit aja. Dahulu antum ingat Akhi Zuma, waktu saya dimaki-maki umat muslim yang ada di Malaysia dahulu, terus antum yang belai saya tuh waktu itu. Itu pernah terjadi. Nah, ketika antum dimaki-maki orang, antum tidak pernah melawan, tapi giliran saudaranya yang dimaki-maki, beliaulah yang marah. Gitu. Jadi umat Islam ini ibarat satu tubuh. Ketika salah satu dari anggota tubuh kita terluka, maka tubuh yang lain akan merasakan ngilunya. Itu saja sih. Barakallah, terima kasih. Semoga Allah senantiasa merahmati akhi uti semua dan para netizen yang di bawah, harap dimaklumi dan dapat dimengerti. Semoga Allah pun merahmati akhi uti yang ada di live comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit ya. Mereka menolak rasmi. Ini cuma stoknya yang ini yang ada ya di Entar dulu. Kenapa Ari? Iya, jadi ya kalau kita memperhatikan ya narasi-narasi yang Bang Zuma sampaikan ini, sebetulnya ya kalau detail itu kita tahu tuh step-step yang disampaikan tuh gimana. Jadi step-step menuju apa ya, bukan emosi namanya ya, apa ya, tegas sih. Kalau saya bilang mah tegas itu. Jadi ini yang tidak diperhatikan. Nah, satu pesan ini dari saya, ada ya, kalau kita mau menasehati gitu, itu ada ilmunya juga. Nah, itu mungkin saudara kita tadi masih belum tahu. Nah, jadi ketika kita mengkritisi, tapi kita belum tahu dunia lapangan bagaimana, terus ilmu yang disampaikan gimana, itu nantinya akan berbalik lagi ke kita. Itu kalau di ranah publik dan cara menyampaikannya dengan kasar seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya bumerang. Sekarang ini juga bumerang sebetulnya. Lagi live ini bumerangnya ini. Saya begini, adik-adik sekalian, saya ngaku saya bukan orang baik, bukan orang sempurna ya. Ketika saya melihat kelemahan atau kekurangan seseorang, lalu kemudian saya ingin memperbaiki orang tersebut, tampil di tengah-tengah mereka, yang saya ini bukan siapa-siapa. Untuk naik ke komalnya aja saya malu loh. Tengoklah, komal-komal yang saya masuk itu adalah komal-komal yang siapa sih di dalam ini, siapa sih orangnya. Saya itu malu. Paling saya ke Bunda Rahma, ke mana? Ke blokir permanen. Yang dekat dengan saya. Tapi kalau yang lain, meskipun ada orang saya kenal di situ, tapi kalau kebanyakan yang saya tidak kenal, apalagi saya mau masuk, Nangislah bang, jangan nangis. nasihatin, malu loh saya, malu untuk nasihatin orang gitu. Apalagi kalau orang itu sudah sering memberikan sesuatu yang sifatnya petua, banyak yang mendengarkan, tiba-tiba saya naik di komal itu memberikan nasihat, memberikan masukan. Kepala saya mengecil kayak mericat.
Tapi intinya Ya, Pak Juma, Iya, intinya Pak Juma, saya potong ya. Intinya adalah berkat ada Rion, ada saya di sini. Tapi sampai detik ini, saya bilang Nggak sama pernah si ketemu. Ari, ini si Ari juga nih kurang asem nih. Nah, Saya masuk grup WA itu, saya cari ada Rion itu. Sampai sekarang saya cari dia. Ketemu tuh orang, ya congornya gue pampat bener. Ari Wisono nih ngumpetin terus rumahnya, nggak tahu, pura-pura nggak tahu padahal udah ketemu. Mudah-mudahan Rion, ada Rion dengar di sana. Sampai detik ini ada Rion. Saya ada di sini karena kau. Tapi utangmu belum lunas. Sebelum saya beri bagian sedikit, itu aja sih. iya Bang, ini dulu ada yang ngomong, wah ini si Ari ini ngumpetin Aderion. Dulu saya ada KTP-nya. Nah, jadi handphone ini error Bang. Jadi, aku ingat-ingat lagi, apa jangan-jangan saya simpan di PC ya, galeri-galeri itu kan. Terus saya cek, ya nggak ada. Kalau untuk rumahnya itu di kawasan Pondok Gede lah ya, Jati Bening. Nah, udah itu saya ingatku di sana. Ada kontaknya ya, Telegram itu ada. Telegram ada, itu insya Allah masih bisa dihubungi. Jadi mungkin dia pun udah apa ya, udah berjaga-jaga gitu kan. Dulu kan waktu pas dia ribut besar tuh, yang ada yang culik kan. Nah, terus akhirnya dia buat klarifikasi, minta maaf, selesai. Saya bilang, kalau ke depan begini lagi, udah saya lepas tangan, gitu ya. Bahkan kalau perlu saya yang ada di sana untuk minta tanggung jawab, mana buktimu, mana janjimu, mana gitu kan ya. Ya insya Allah kalau mau apa ya, kita ngadain ketemuan gitu, diusahain bisa. Assalamualaikum Tergantung dia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamu wabarakatuh. jaga kesabaran. Ya, untuk tempat kerjanya kalau belum pindah ya paling masih di sana. Iya, Bang Handi ya. Salam. Salam. Ya udah cukup, kita kembali ke topik. Yang jelas ada Rion ini datanya gue simpen loh. Yang paling gue kesel tuh dia mengatakan Al-Quran tai. Ini gue simpen ada nih. Suaranya masih ada, gue simpen data-datanya, ketemu gue tabok, bener. Nanti kalau ketemu kabarin ya Bang. Ya lu yang nyari. Lu tetangga. Gimana sih lu? Ya udah selesai. Iya, saya sedikit sebelum kita serahkan ke Bang Dedi. Jadi gini, kepada Bang tadi yang memberikan nasihat, saya hanya ingin mengatakan untuk didengarkan semua orang hal ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah naik ke sini memberikan nasihat. Nasihatnya kita terima ya. Insya Allah saya akan sedikit-sedikit belajar kemudian untuk tidak terlalu keras di dalam menyangga. Tapi paling tidak Abang juga harus tahu apa yang saya lakukan selama ini, marah, memaki, itu nanti akan menjadi berlian. Pada saat apa? Pada saat Anda merasakan anak atau ponaan atau cucu Anda murtad. Barulah Anda merasakan betapa bergunanya amarah yang dilakukan oleh Bang Suma dan tim. Anda belum merasakan hari ini? Belum. Kan Anda masih nyaman gitu ya. Masih Anda mudah mengatur anak-anak Anda untuk sholat. Masih kemudian Anda merasa tidak sulit mengajari anak-anak untuk ke masjid belajar Al-Quran. Tapi ada masa nanti di mana anak-anak kita itu dengan mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang menginginkan itu. Coba Anda bayangkan sekarang, kalau tiba-tiba saja ada anak Anda salah satunya murtad meninggalkan Islam. Bayangkan aja dulu, tiba-tiba terdengar anak Anda dibaptis mengikut seorang perempuan atau ikut seorang laki-laki. Anaknya hamil, dihamili oleh seorang laki-laki yang beragama Kristen dan mau dinikahi ketika anak perempuan kita ini ikut kepada agama sang laki-laki. Kita belum merasakan itu.
Betapa perihnya seorang orang tua yang melahirkan susah payah anaknya kemudian tiba-tiba murtad. Mungkin kita merasa bahwa apa yang kami lakukan di sini apa sih? Tiap malam kayak gitu, apa sih? Ngapain sih cerita-ceritain agama orang? Ngapain sih bahas-bahas kitabnya orang? Bang Ari Ya, noise, Bang Ari Anda noise. boleh berbicara seperti itu karena Anda belum merasakan bagaimana perihnya ketika ada anak kita yang murtad, ada adik kita, ada abang kita yang murtad. Barulah Anda rasakan betapa tidak enaknya ternyata. Untuk itu, sekali lagi saya minta maaf ketika kemudian saudara saya merasa ini tidak layak Bang Suma lakukan seperti itu. Oke, tapi paling tidak latar belakang kemarahan saya itu bukan karena pribadi. Ini ada saksi-saksi hidup semuanya kok. Ketika pribadi saya yang dikatain anjing, dikatain kemudian babi, saya senyum semua aja, saya tertawa-tertawa aja. Nah, itu pribadi saya, karena saya masuk ke dunia debat agama bukan membawa pribadi saya. Saya membawa Al-Quran, saya membawa Tuhan saya, agama saya. Bukan Bang Suma yang saya bawa, tetapi adalah agama saya. Jadi kalau cuma pribadi, ya mati pun saya rela. Tapi jangan coba-coba menghina agama, menghina Tuhan saya dan Nabi saya. Selesai kita. Ya, selesai kita pasti. Untuk itu, tolong direnungkan. Ketika kami marah, ketika kami khilaf di atas, ada poin, ada hikmah di balik itu semua. Bayangkan ketika para apologet ini tak ada. Anda akan melihat bagaimana orang panen. Yang ada gerakan-gerakan mereka itu apa? Membuat kandang di mana-mana. Soal kambingnya, soal dombanya itu belakangan. Yang penting kandang dulu. Anda melihat bangunan megah yang datang di situ dari jauh. Gereja Batak yang datang Bataknya dari 10 kilo sebelah kiri, 10 kilo dari sana, 20 kilo dari timur pada saat kebaktian. Itu apa mereka bikin gereja jauh-jauh dari tempat pemukiman mereka, karena mereka berharap gereja nanti ini diisi oleh orang-orang sekeliling gereja tersebut, yaitu umat Islam yang sudah mereka murtadkan. Itu teknik mereka. Makanya bikin gereja di tanah lapang yang kosong, karena mereka sudah tahu sebentar lagi ini ada pembangunan perumahan sebelah sini, pasti umat Islam semua nih yang bangun rumah, gereja lebih dulu dirikan situ. Maka apa kata mereka? Bentuk dulu kandangnya, mengenai dombanya soal belakangan. Anda nggak tahu, kami tahu. Anda nggak ngerti, kami paham karena kami selidiki itu. Jadi kemarahan-kemarahan yang muncul dalam dunia debat itu bukan tanpa alasan. Nah, inilah susahnya kalau jadi penonton, bukan pemain. Penonton itu paling jago teori. Begitu praktek, baru ditegur sedikit, berasap telinganya. Saya kira begitu Bang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk saudara. Paling tidak, ya semoga tidak terjadi di tengah-tengah kita tiba-tiba aja ada dari kita yang murtad, anak kita yang murtad, ponakan kita yang murtad. Perih sekali, perih seperih-perihnya. Kalau kita perhatian terhadap agama, terhadap keyakinan kita. Tapi kalau agama itu bagi kita hanya senda gurau, agama itu hanyalah sesuatu yang biasa aja, orang murtad pun, anak murtad pun Anda biasa anggap sesuatu yang biasa. Tapi bagi kami yang peduli tentang agama, meskipun kami bukan seorang ulama, tapi kami peduli dengan agama ini, kami peduli tentang umat ini, maka kelihatannya kami ada tahu, saudara tidak tahu. Ada sesuatu yang Anda tidak tahu, kami tahu. Ada yang kami tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Ya, saya kira begitu. Boleh izin Oke. bicara Bang? Silakan. Ada dua Silakan. kemungkinan Bang. Ada dua kemungkinan. Dia pendatang baru yang baru nonton di YouTube-nya Bang Zuma, dan yang kedua itu Oten Bang. Karena ini apa yang komen Api Riau, dia komen tadi 3 orang yang seperti itu datang di Komal Api Riau. Bisa jadi Bang. Iya. Oke. Thank you, host. Dan tapi kalau menurutku kemungkinan yang paling besar dia itu Bang cuma nggak kenal dia, itulah dia kemungkinan yang besar. Oke, Yudi, selamat malam. Itu Bang Dedi dulu, ada Bang Ded mau bicara. Assalamualaikum. Bang Dedi udah biasa Bang. Bang Dedi. Gabli.
Aduh, udah turun aja dulu Bang, perbaiki dulu. Oh, Bang Deddy Ini silakan sambil. ya aku mau sedikit Sedikit apa Bang? Sedikit gula apa sedikit garam? Bang Ded, Bang Deddy, Bang Deddy, sedikit apa Bang? Sedikit jangan gula apa keluar sedikit dari garam? ya. Ada suaranya ya. Ada. Suaranya hilang Bang. Aduh Bang, udahlah Rasmi aja lah Bang Ded ya. Rasmi aja dulu ya Bang Ded. Rasmi, Bu Rasmi, Bu Rasmi. Ya. Hamka. Kata Buya Hamka, Bunda, kata Buya Hamka. Jikalau Gak siap-siap agamamu lah. dihina, dikit. Jikalau agamamu dihina dan kamu diam saja, lebih baik kamu pakai kain kafan. Kalau saya enggak, lebih baik kamu pakai daster. Kalau dia perempuan Bang, memang pakai daster. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya pakai daster. Oke, Bu Rasmi. Ya, ya. Bu Rasmi malam ini pakai daster gak? Buat kami guru jangan berubah. Iya, tapi pakai celana juga. Bunda Rahma, aku mau ngomong. Aduh, Bunda Rahma. Bang Ded kelempar ya. Kayaknya Bu Rasmi. Bang Deddy tuh nggak tahu. Ya. Bang Deddy nggak tahu kalau dia keluar dari TikTok itu terjeda, nggak nampak dan nggak kedengaran suaranya. Kelihatannya beliau nggak tahu. Oh gitu ya. Iya. Teman-teman, aku mau bisik-bisik kalian, tapi jangan sampai didengar sama yang lain ya. Boleh ya? Boleh Guru boleh. Aku mau bisik. Ada yang namanya Bu Rasmi. Masuk keluar komar, naik turun komar. Pintar juga kagak. Adanya ngeyel, tapi kok rajin ya. Tapi gak ada lagi Oten Bang. Enggak, Tapi gak ada usah Oten lagi. Dengerin dia bisik-bisik, dulu, bilangnya. Bilang aja, bersuara aja. Ya tapi gak ada lagi Oten Bang. Tapi naik turun komar maksudnya apa ya? Tapi jangan sampai dia dengar ya. Jangan sampai dia dengar. Biar ada bahan Bang. Bang Juma, aku mau nanya nih, Biar ada anak bahan. siapa tuh yang murtad? Orang tua Kan mah. anak siapa murtad? Tungki. Aduh. Jadi begini Bu Rasmi, apakah matahari itu masih berhenti sampai sekarang? Enggak lah, itu kan cuma sebentar berhentinya. Berapa jam berhenti matahari dulu itu? Jangan dulu kau alihkan pembicaraan. Anak siapa tadi yang murtad? Apa Anak hubungannya siapa murtad? yang murtad? Kepo Tungki. Penasaran. Kepo abis. Penasaran aku. Tungki. Itu yang dibilang Bang Juma tadi loh. Jika ada anak kalian atau keponaan kalian yang murtad, gitu Kan dia ada bilangnya. kata jika, Coach jika. Jadi belum ada jika. Lah, dia merahnya berarti keluarga dia. Astagfirullahaladzim. Lama-lama sepak juga di Bu Enggak Rasmi. tahu kalian gimana Emang cuma rasanya. ngomong Ya, seperti berarti harus ada dijahit. makanya. Tapi kemana Bang? Tapi kemana lagi Bang? Gak ada Oten Bang. Ya apa-apa Gak ada biarin bahan. aja. Gak ada bahan kita. Bentar, aku nanya serius nih Bang. Bang, Aku nanya curiga serius Bang, nih. kalau dia sor sama Bang. Aku curiga loh Bang, dia sor kali sama Bang. Makanya dia rajin dari sini. Jangan Ya. bisik Agak ketawa deh handphone kan? kuping. Aku sor untuk debat lintas agama aja. Pengen tahu. Oh, bukan pengen sor tahu sama Bang juga, Juma ya? Tapi Bu Rasmi, agama bukan sor Islam sama itu Bang Juma ya? gimana gitu. Badua. Cocok satu Sor sama koma dia sama enggak? Luga Tambunan. Sor dikatakan tidak, suka bisa gitu. Suka kan dalam pengertian umum sukanya, bukan suka secara pribadi gitu. Pito Kosim, Syukran. Mulai misedeng Bu Rasmi. Sedeng awak waras dia suka secara umum dibilang sedeng. Maumu aku suka secara pribadi samamu. Nah, kan. Mulai misedeng dipikirnya Dia pikir sedeng. gila. Orang aku Makassar. serius. Aku serius nih Bang Juma mau Sedeng itu nanya artinya nih. lagi kalau dalam bahasa kita di sini.
Bang Juma, kau jangan salah ya. Aku sempat juga suami orang Islam loh. Jangan salah kau. Makanya aku pengen tahu ini. Waalaikumsalam. Terus kenapa pisah sama dia? Ya karena dia Islam lah. Memangnya sebelum nikah dia Kristen? Islam. Oh, Islam. Awalnya kan dia ikut aku. Terus? Dia ajak aku. Ya aku tak mau, cerai lah. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu Rasmi udah berapa kali gagal? Sekali. Oh sekali. Sekali. Bu Rasmi deg-degan nggak Tapi nih kemarin kalau lagi katanya udah suaminya mati kok sekarang kecerai. Mana betulnya Bu Rasmi ini? Ini Kan? bongkar Nggak jelas lagi tuh. dah. Iya, Nggak jelas ini. Nggak sampai hati loh saya iya, nanya itu. kan suamiku ini kan Kejam dulu kali kan lah Bunda blokir ini. Kristen gitu ya. Kristen rupanya tak tahu aku diam-diam sudah Islam ternyata. Tapi kami nikah di Kristen karena orang tuanya Kristen kan gitu. Udah nikah dia ajak Iya, aku tapi kan Islam. kata Bu Aku tak Rasmi mau. kemarin loh, masih di roomnya Bang Juma loh, Bu Rasmi tuh bilang kalau suaminya suaminya Bu Rasmi ini innalillahi udah mati. Kan tadinya Bu Rasmi bilang suaminya merantau. Aku suruh baca Amsal kan, Amsal 7 tuh. Kalau suami Bu Rasmi merantau, rupanya kata Bu Rasmi mati. Mana betul? Kejam kali lah wanita ini. Udah. Itu urusannya, Bun. Iya. Itu disapa itu di Terus atas kan? disapa tuh. Terus kan dia ajak aku Islam, aku tak mau. Ya pendek ceritanya aja lah. Kami Ke-mute dia Halo, mute. ini Nabi Pals ini selamat malam, pagi, agama apa? Nabi palsu. Si Paulus Nabi itu, palsu. Agama Nama Buddha, aku. Kak. Apa? Agama saya agama Buddha. Oh, Buddha. Oke. Apa yang mau ditanya? nama judulnya bagus juga. Dari namanya saya nggak percaya dia Buddha. Iya. Iya. Tanya. Jadi nama dewamu siapa, Nabi palsu? Agama penipu dia. Kenapa sih nama begini dikasih naik loh? Namanya aja nggak bener itu. Hots, bukan aku, Hots. Bukan aku, siapa? Hayo. Bunda, Bunda. Berarti Bang Handi lah. Bukan lah. Berarti Nah, Bunda sendiri. Rahma lah. Namanya provokator itu. Ini Nek Bunda Rahma. sendiri. Iya, Nek sendiri mana bisa. tidak apa-apa dia menggunakan nabi palsu. Kalau dia ngaku Kristen, tak apa-apa. Tapi ngakunya Hindu, apa Buddha? Mana ada? Udah. Orang Buddha mana ada sibuk pernah urusin agama yang nabi. Nggak nyambung juga kan. Yang jelas ini Oten. Oten, iya betul. Cuma nggak mau kena serangan balik. Ah, betul. Dia nggak mau. Udah kembali ke Rasmi aja lah kita Bang, nggak ada lagi bahan kita Bang. Namanya juga Belanda yang bawa masuk penuh dengan intrik-intrik negatif. Termasuk Bu Rasmi ini kan isi kepalanya itu sisa-sisa Belanda. Oten ya. Perlu ditanya itu, Bu Rasmi udah tanya nenekmu, kakekmu, kenapa bisa beragama Kristen gitu loh? Apa dia mewarisi agama penjajah? Ya pastilah kakek nenek moyangnya. Atau jangan-jangan dulu nenekmu, kakekmu pengkhianat kerja sama Belanda. Ini atau loh, aku bukan nuduh ya, cuma bilang. Kok bisa kamu Kristen karena penjajah yang membawa Kristen? Nah, orang Batak dulunya itu agamanya namanya Parmalim, ya. Bukan Islam, bukan Kristen, namanya Parmalim. Apa doanya bilang gini, opung mula jadi nabolon gitu. Terus kenapa menjadi Kristen? Kenapa menjadi Kristen? Ya itu datang penginjil dari luar negeri gitu mengajarkan Kristen, jadi itu diikuti gitu. Oh, jadi agamamu berasal dari luar negeri? Bukan
Bukan belanja sih, bukan belanja. Siapa? Dia Jerman, khusus no untuk mention. mewartakan Injil yang Jerman, no datang. mention, no mention. Jerman. Iya, Ber- tapi Jerman. Kalau Jerman itu kan Protestan, tapi kami di sana banyakan Katolik kok. Terus yang bawa Kristen masuk ke kampungmu siapa? Iya, kami di kampungku sana banyakan Katolik, bukan orang Jerman. Kalau Jerman kan Ya saya nggak nanya Protestan sih, itu. Yang bawa Katolik. Kristen masuk ke kampungmu siapa? Yang nggak tahu loh, aku lahir udah Kristen loh. Oh, nggak pernah nanya orang tua. Kalau orang tua ya itu dibilang ada orang luar negeri datang gitu membawa agama Kristen gitu. Coba Itu telepon penjajah itu, Bun. Coba Bu Rasmi, kau telepon dulu orang tuamu. Ah? Telepon dulu orang tuamu. Ah, untuk apa aku telepon? Ya kasih tahu siapa, kenapa kita Kristen gitu. Ya itu dia rasanya rasa rasanya, nenek Bu. moyang kami di kampung Beneran, itu Rasa agama Kristen siapa? yang Ya benar, Allah. makanya mau. Yang nanya rasa siapa? Pokoknya kalau saya yang nanya Rasmi itu pastinya nyambung gitu loh. Coba kau yang lain, pasti nggak nyambung. Coba aja. Oh, nggak nyambung Bu Rasmi, sih. luar negeri apa luar Nangeri? Luar nagrek. Luar negeri. Bukan luar Nangeri ya. Enggak, pegawai nagirinya itu. Karena aku tengok pun kau kadang-kadang Nangeri. Itu Rasmi. Aja kerja kau. Itu dengerin dulu. Dulu itu Yesus ya agak sedikit naik tensi antara marah apa enggak. Dia itu melemparkan iblis masuk ke dalam babi. Tahu nggak itu datanya? Jadi sampai sekarang ini semua babi yang ada di muka bumi ini itu ada iblisnya gara-gara Yesus melemparkan iblis masuk ke babi, betul ya? Ya itu kan karena permintaan iblisnya, Bang. Iya. Kan dibilangnya belum waktunya kami dihukum. Lemparkanlah kami ke babi-babi itu, kan gitu kata Iya. bukan iblis, Bang, setan. Iya, setan. Apakah babi sekarang ada setannya di dalam? Ya kalau itu ya menurut Alkitab ya kan udah dibuang ke babi-babi. Iya, artinya babi Ibu Rasmi makan babi, kemakan dengan Kena potong, setan-setannya. Bang, kena potong mati setannya, Bang. Setannya kena potong. Potong rohani. Potong rohani. Setannya kena potong. Kena potong. Yang lain jangan ikut campur dulu, ini udah mulai nyambung ini. Aduh ya. Oh, jadi kalau Baru tahu dipotong, apa setan bisa dipotong. jadi kalau kepotong babinya Bu Rasmi, kepotong juga setannya. Iya, kena potong lah, orang-orang itu satu tubuh. Jangan ketawa Gimana dulu, potong lah dia. Satu tubuh. Karena kan nggak ada belum pemisahan diri macam roh alam menjadi manusia kan belum ada dulu, pemisahan siap, diri ketawa babinya dulu. sama setannya, berarti kepotong dua-dua. Oh, jadi kalau motong babi, motong setan. Iya, motong setan lah. Iya. Bang, kalau zaman dahulu ya kan, Bang, ada di kampung kami satu kerajaan Masih tuh masih ada kan. lagi otennya kan. Yang Satu gila kerajaan begini. Marga itu kan, Bang. Membunuh Kalau setan. orang jahat dia, kalau penjahat dia dihukum mati, terus hati sama jantungnya ini tadi langsung Udah dimakan nggak usah sama ngomongin itu, rajanya. kita ngomongin setan sama babi loh. Ya sama gitu kan, setan ini kan jahat. Ya kami potong, kami makan lah setannya. Ya kok setannya dimakan? Ya salah. Iya. Aduh. Jadi setan ikut kemakan ya Bu Rasmi ya? Kemakan jadi Tapi mau tahu dong kayak mana Bu Rasmi rasa setan itu kayak mana sih? Lu, kau blokir mah perasaan nggak tahu aja, kau udah kemakan pun dulu. Aku gak makan setan dulu, aku makan babi. Enak kan blokir kan? Dulu enak aku rasa, sekarang mual aku. Gimana Hebatnya itu? jadi mual. Iya, Iya. dia makan setan dia. Makan setan. Berarti setannya masuk ke Bu Rasmi. Ayo.
Bang, Ya, Aku mau begini. nanya nih dari tadi lo, aku mau nanya. Makanya tuh Yang Bu itu Rasmi itu, dibahas. makanya Ibu Rasmi itu kalau ngomong kadang-kadang ngomong seperti dipengaruhi oleh Setan. setan. Iya, itu dulu Bu Rasmi. Ngaku dia, Iya, Setannya ngaku dia. maksudnya Kadang-kadang ngomong setan. Bang, kan izin setannya bang. dimakan. Kalau begitu pertanyaannya sederhana gini Bu Rasmi, apa fungsi setan di dalam dirinya Bu Rasmi? Yang nggak ada, kan dia udah mati jadi Enggak. Udahlah Bang Hadiah. Banyak Izin bang. Aku ada ini nih, lewat di PT ya. Ya dipindahin topik lagi tuh Pak Dedi tuh. Tapi aku udah cek ada ya. Ini ada 3. Kitab Talmud Yahudi, Gitin 57a. Nah, meja. Yesus. Kenapa dipindahin topik Pak? Ya, aku bertanya. Yesus ada di dalam neraka direbus dalam kotoran tinja panas. Satu lagi, Kitab Talmud Yahudi Sabat 116a, barang siapa yang membaca perjanjian baru tidak akan mendapatkan bagian hari kemudian dalam kurung akhirat, dan Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristiani yaitu perjanjian baru. Satu lagi, Kitab Talmud Yahudi Ros Hassana 17a, umat Kristiani yang disebut Minin dalam itu kayaknya kena peringatan dia. Kena peringatan itu. nggak Begini bisa. loh Bang. Kita Nggak ini bisa enggak, di sini. ini sebentar, ini harus kita luruskan, ini live loh ya. Jangan sampai dia sangka provokator. Hal-hal yang kayak begitu kita jangan pakai dalam berdiskusi, karena saudara kita Kristen pasti nggak meyakini itu, kecuali yang punya kitab menyampaikannya, ya is okay. Umat Islam itu bukan tempatnya mengadu domba satu sama lain. Kita pakai aja yang dia percaya, gitu ya. Hal-hal yang kayak Talmud apa itu pasti mereka nggak percaya kayak begituan. Itu kena laporan itu ya, kena ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nggak boleh kita pakai-pakai kayak gitu. Itu namanya memprovokasi. Ini room Muslim, nanti disangka kita ini apa bedanya sama mereka, gitu ya. Kita kurang-kurangi hal begitu. Pasti coba tanya Bu Rasmi, aku nggak kenal itu. Ngapain kau pakai aku yang nggak kenal? Aku nggak mengimani kan gitu. Benar nggak Bu Rasmi? Benar. Nah itu dijawab sendiri sama dia. Iya, biasanya sih oke kena lah. laporan. Kena laporan Bang memang Juma biasanya. ini enak hotelnya Bang. Si Onel nih Bang. Benar. Nah itu benar. Nah itu Pernah di enak, hotelnya enak, pernah dicicipin. Maksudku enak diskusi Bang, enak diskusi. Oh, Itu Bang. kirain. Kapan Ya, sudah, pula kok. aku cicip? Gimana, Dia gimana? makan B2 loh Bang. Masa aku harus cicip? Enak. Enak diskusi maksudnya. Onel silakan. Tapi kenapa jam segini kok masuk? Padahal aku tadi nungguin kau di sini dari jam 12 loh. Lama kali kau datang Nel. Terpaksa lah Bu Rasmi ini ku naikkan ya kan? Ya silakan Gila, Bang kau Onel. blokir. Saudara Onet, salam kenal, Bang. Salam kenal Bang Soma. Salam kenal, Abang. Iya, saudaraku Onel yang cantik. Bang, ini Iya Bang, ganteng. iya, kalau di gereja Abang ini sebagai apa? Jemaat biasa? Biasa. Tukang sapu, parkir, pendeta, pastor, penatua, penari latar. Abang bahasa tuh jangan kayak begitu. Maksudnya jangan biasa bahasa tuh kayak begitu sih enak. Jemaat Boleh biasa. begitu. Enggak, supaya Kita kita bilang tukang sapu, maksudnya apa tukang sapu? jangan begitu. Udah enak. supaya kita sesuaikan materi Ya, Abang kita Soma gitu. jangan pancing toh. Masa tukang sapu? Oh iya. Saya suka tuh tukang sapu. Tadi Ini gara-gara Bu Rasmi nih. bukan, tadi ada yang promosikan. Katanya enak. Saya coba. Masa makanan kan? Mau makan? Enak diskusi loh Bang. Saya mau makan. Ternyata sama aja yang lain kan gitu maksudnya.
Ini loh, Saudara Onel, di dalam kitab saudara ada yang membuat saya bertanya-tanya sudah 27 tahun sampai hari ini belum ada yang bisa jawab dengan jujur. Bisa nggak bantu? Ya kalau beta bisa, saya bisa jawab ya sudah saya jawab. Iya. Apa? Tapi Apa di tuh, gereja Bang? abang tugasnya sebagai apa di gereja? Tukang sapu, jemaat biasa, pastor, pendeta atau apa nih? Marah lagi dia marah. Itu orang biasa bang. Orang biasa. Padahal tadi tidak ada loh itu orang biasa. Tapi bilang jemaat biasa, pendeta, pastor, tukang sapu atau apa, tukang parkir. Itu kan menurut pendapat abang toh. Intinya saya orang biasa. Cuma nanya Bang Onel, bukan pendapatnya bertanya. Bang Onel nih, dengerin. Bang Juma bertanya, Bang Onel ini di gereja sebagai apa? Sebagai tukang sapu kah? Sebagai jemaat biasa kah? Sebagai pastor kah? Sebagai pendeta kah? Atau sebagai tukang parkir? Abang sebagai apa di gereja? Kalau sebelum Atau bertanya jangan-jangan dia salib yang dipajang. Bunda Rama diam dulu, sebagai kalau apa? abang bunda tanya begitu kan otomatis kan bertanya yang baik dalam arti selamat Itu kan malam. baik Bang. Abang sebagai pendeta kah? Jangan kan ada pendetanya. Namanya kata Abang sebagai apa? seperti itu, masa bunda gini, tanya seperti itu otomatis sudah beda. Kok tukang sapu apa segala macam. Loh, langsung bicara begitu kan tidak baik. Yalah. Itu Kau pendeta lah. Pendeta Kau juga pendeta. pendeta. Tuh tinggi. Dia pendeta. Lanjut. Abang ini jangan rendahkan tukang sapu dong. Saya kan cuma bertanya status di gereja itu sebagai apa. Kalau abang semua tanya kan status, bukan berarti langsung tukang sapu kah apakah itu kan bahasanya kan kurang. Kan banyak pilihannya, Onel. Banyak pilihannya. Tuh, Ratu Bunda Rama, rasain. Tukang sapu itu pekerjaan mulia loh. Abang semua tinggal tanya sebagai apa, kan begitu aja kita tinggal jawab apa. Siap nanti. Supaya namanya tukang sapu juga itu naik gitu loh. Kan gitu. Ketawa dia jadi leh. Ya udah gini. Gini Bang. Di Matius 24 situ nomor 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini menurut saudara pembinasa keji ini siapa? Wis, langsung abang masuk di ayat ini yang saya bingung jadi. Makanya tadi kutanya, tukang sapu, jemaat biasa, pendeta atau pastor. Langsung masih gini, coba awal-awal tanya pelan-pelan, baru masuk di ayat-ayat. Oh gitu. Iya toh. Kan abang semua kan pintar, jadi ya tanya pelan dulu ini. Tadi kan saya dikagetkan, katanya baik, enak. Jadi saya tanya, sebagai apa di sana? Apakah pendengar biasa saja yang manggut-manggut, yang rajin bayar perpuluhan? Atau yang Bang semua pancing yang ringan-ringan dulu. Jangan yang kasar-kasar toh, yang berat-berat. Oh. Saya bukan pendeta toh, jadi main ringan-ringan dulu, baru pelan-pelan, baru masuk. Yang berat-berat. Gitu. Ini yang ringan, nih. Iya, Kenapa ringan. kau tuhankan anaknya orang? Kenapa kau tuhankan anaknya orang? Air ringan itu. Kenapa? Bunda Rama langsung masuk. Tuhankan apa? Anaknya orang kau tuhankan kenapa? Tuhankan anak orang siapa? Ya Maria tuh orang. Ya Maria itu anaknya kan Yesus. Kau tuhankan Yesus. Kenapa kau tuhankan anaknya orang? Pertanyaan itu sudah basi. Ini ringan nih. Pertanyaan basi. Pertanyaan basi tau. Enak kan Bang, diajak diskusi ya kayak gini saking enaknya Bang. Masalah generasi. Begini. Kalau Bunda Rama tanya begitu, dalam arti Bunda Rama tidak bisa pertanyakan kita karena kita umat Kristen tetap percaya itu Yesus. Dalam arti Bunda Rama bilang kata, anaknya orang. Itu kan pemikiran Bunda Rama. Begitu. Emang Yesus abang, emang Yesus jatuh dari langit kan keluar lewat Maria. Itu Anaknya orang kok pemikiran Maria orang. kamu, pemikiran kamu. Maria, ini kerjaan Bang Handi nih. Maria melahirkan siapa? Kata saja Maryam. Kita bilang itu Maria, bukan Maryam. Itu kan beda bahasa. Pakai M juga. Kita cuma Maria, bukan Maryam. Iya Maria, aku bilang Maria. Anaknya orang kan Maria. Oke. Berat itu, masih berat.
Itu masih berat pertanyaannya. Pertanyaan ringan aja bang. Dengarkan pertanyaan saya. Bang Onel, kapan rencananya meninggal dunia? Tidak tahu. Nanti Tuhan nanti yang ini bang. Itu menurut Tuhan. Ih, semua mati loh. Abang semua bisa mati. Bukan. Saya pertanyaan ringan. Kapan kira-kira rencananya abang meninggal dunia? Ini kan pertanyaan ringan. Iya, nggak tahu. Aduh. Nggak ada rencana dalam waktu dekat. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Maksudnya bang, maksudnya Gurunda itu matilah kau, nggak mau jauh. Orang bertanya kok malah ketawa ini orang. Saudara kita ini mau pertanyaan yang ringan. Jadi saya tanya, kapan kira-kira rencananya Bang Onel mau meninggalkan dunia? Biar kita bantu. Tidak tahu. Kalau abang semua mau kasih mati, yang kasih mati sudah. Bisa ke tidak? Cari pertanyaan ringan kan? Ya udah pertanyaan itu. Paling Iya kan? ringan itu. Saya kan bilang tidak tahu. Jadi ditunda dulu nih. Cuma tidak tahu. Tidak tahu. Tapi abang punya Roh Kudus. Hah? Abang punya Roh Kudus. Dia belum planning, jadi belum tahu dia. Kalau untuk saya itu, saya percaya Roh Kudus. Jelas. Tanya lah coba, tanya. Berunding sama dia coba. Berunding sama siapa? Roh Kudus. Saya percaya ada Roh Kudus. Iya, berunding sama dia.